esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takut akan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya somuso tede baso wawa tede ami bawe amoi fena kiriso mahekeande
maowai ami fefu ya ahowu. Ia ahovo. Ya fau kemi lowalangi. Ia fauke kehehania. Data owawa dededa bangondasi Yehova. Data omuso dededa baba malua fasumangeta kelowalangida. Tasuno ia manuna ita more bambuku zinuna dua ngoto evaluasara tahonoge dededa. Tahono gedededa Fena lobalagi ama Tande sauhagele Buala sino tatema Sumage nama besolo masia tahono gedededa fenalo balagi ama Data andezanolo hasoroizo aya samadha ya ita bamalo Dededa bawaria wesa babawa sambua kelowalangi mozizio zato no omulo ita badae badai lowalangi ama badai nononia Yesu keriso babadai gehehan yamonie fangorifida ha badai lowalangi so sombei banua siawa awedane Ia duhu. muda dao zato data baso daromalilo walangi ni fagema-gema moroi bazura gamaidola fazadola rua ayati 22 irugi zi 12 siwa amaidola fazadola rua ayati dola rua irugi zi 12 siwa nene amahoita ni ozarage Bei o sinda iu ziso kezinumana meno sinumana ia. Babai hundaga zinogena famakau bambawa geli. Yehova sazolohe balala huora ba yetu enoso zi anagei yaira. Bai ai abe zo fenu ba bai fau nda uge bazi ono benute. Fabai efama handa uge bani terenia ande ba fabai ewewei dan rawa vamunume. Bai oruduge nda uge bazi faraura utanga bazi mei bawali bageme. Nalehe famu agama dania bahana wa elulu dofou bareu. Bai buai nale fena
ni tarueun ratuau na ila ni hasatartede bahalewania batola me ia enoni razo alaka le me ia bazile tei simane daro malilo walangi data tema famasinune numero 20 misuno-suno zo ayat misuno suno zo ayat mi bezu mangenia mi ebua edenia so Mozizio zato mangande ita he Yehova lo walangi sile ambe fa abele basino fa hena fa omasi mafadu wate ngasinangi anda aga tane fename meno fa hena horo sino mafalua iotarai irao nonda aga he babhedema era dedema Ava muata masile faudu badaro malime. Ande meigache bawangande faha ke dedeu. Ena efa eke mahorema ande sino mafalua. Irege soa haute denda aga wanuhuge fekolima. Bazi sofu nama si faudu bazoma sinda uge. Hake si dedeu ke maama. Babe aefa ke mahorema ande maafefu. Ia duhu na ubini horegu ke Yesu. Na ubini horegu ke Yesu. Balau senang simane lawo ave horeu simane sau tema fuli ekegu meno ori finda uge muda dao zato ia dae tebe ke daginete baboloi fasembata da kelowalangi sifau fasembata awal bulan tafa ema fasembata kelowalangi manuno ita numero 260 asara ia zumange.
Data fau gedededa bawa nuno lowalangi, fau masih nune ni oleh sikor ba vokal group.
lama setiamu agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhan, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, arahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Data faana dededa wamondongo taro malilo walangi. Manuna ita more bambuku zinune otu aena ngafulua telu. Uhonoge sibai dedegu. Baba Mondonogo Lima Yesus
iroro kedetemi, awe gira irami pahoda dan rekolobolangi, sebelum berbagira irania kekuba kekesyesu manganrita. Kami bersyukur Tuhan bila Engkau mengumpulkan kami seisi rumah untuk melakukan ibadah bersama-sama orang tua, saudara, anak-anak, seisi rumah Tuhan, atau ketika kami sendiri dalam sebuah ruangan, aktivitas kami mampu untuk merasakan kuasa kasih-Mu. Kau selimuti kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang menjadi bekal ketika kami akan melanjutkan kehidupan selagi Kau berikan kesempatan bagi kami, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu. Bersuaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari Minggu pagi yang cerah ini terambil dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 hingga ke-21 menurut BNKP dan gereja-gereja anggota UM. Terambil dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang genap dan ibu bapak saudari akan baca ayat yang ganjil. Lukas pasal 12 ayat 31 di ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mampu mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengar dan tidak lupa untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak saudari dan anak-anak yang ceria yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yahobu. Pada hari Minggu Trinitatis yang minggu kedua ini, dan juga merupakan minggu terakhir mungkin bagi kita melakukan ibadah online, sebab minggu depan kita akan beribadah bersama dengan protokol kesehatan di gedung gereja. Beberapa hal yang mungkin akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di dunia ini, di negara ini, terlebih di kota Binjai. Saya kira dan percaya tidak akan mengurangi semangat dan semarak bersama keluarga setelah beberapa lamanya kita dipaksa untuk merenungkan dan melakukan aktivitas di rumah.
apa yang menjadi tema bagi kita menurut perikop PKP adalah jauhilah ketamakan. Cukup menarik Ibu Bapak Saudari, sebab pada minggu yang kedua ini kita diajarkan, kita diingatkan kembali tentang istilah ketamakan. Artinya kalau kita membaca dalam perikop yang sudah kita baca bersama-sama, yang sudah kita dengarkan bersama-sama, mengapa orang susah bersyukur? Inti dari ketamakan. Artinya orang yang tamak biasanya lawan katanya, kalau kita bandingkan dengan iman Kristen, adalah orang yang tidak mampu bersyukur. Orang mengatakan cukup. Bibusi de doton. Babu pala soda. Le abu lala. Ula le irai ula la anya hino hi babu nau. Ada tara ke bodrino. Aina angongo. Patabi mana baka bapak dan nama ahli man misto. Lemo alo ni fumunganga. Ah. Aru saya memang na si mane hei. Rino ogara ibale. Bate na wila ufata bazinga pobona no asoso eh. Abu saya kan difaga si Sohia. Roti Tony, roti. Ada habali. Itu sih. Daniro lo mia tu. Akinohi, rebala soma, tamba asa. Amorosa. Solo hebat tuan. Osimate Tony. Yaho kigu, yaho. Hevi sami badai. Essa ito na madre. Mate ba olofo. Ai dano palazzo. Meu gabong isa mabalbal kami beltida. Pergi dulu. Bye bye. Bang. Mate ita kami. Mi bunuh ni apa nua? Sono mo na saya mabadawa kigu. Susah patah mi awat. Usi si Manila lam siya. Lau sawagal toroya mi Yeay, kasai. Tengah dah berat. Roti, Indomie. Jaga dulu. Gula ada. Mantap. Ana hula lo muso da luar di badifa. Wa ufa fago. Tengah we ba gegu.
Ai ni tahu ko pa. No figito po libelte da. Li chiamano un 8.000. Hani kete goda. Nula ase buah. Ato lagi pa. Laban nga ka babelte ke siya orita. Satu urung mana uwa bali. Dedu le bali geler lagi wawal. Marasi ra ya. Siya mo rusa. Aso pusa. Ya buna. Tahu kemana ban mo? Kudu ge. Ada kami belte da. Aku ngoturi busaya ni be mi kema adre. Ezo ya mi bezi torado. Oda belte da Tony. Tabu likara. Adalah pulito goda abaso aya. Oh siya. Ano ba fuli nga buna mo? Isitawa sakali. Akay fuli nun. Na yo doa higu he. Tenga zoalo baba mareta. Ba tenga gizo bagi BLT. Sowi haraza kigu. O masido bagisi he hama ifu. Bamelo masiami adre. Le salania. Aka ubeba ni habe ozo masimanema. Toroya mi he. Baso aya. Ay fafuna. Baya. Belte. Apakah kaya itu sesuatu yang tidak baik? Ibu bapak saudari dan anak-anak sekalian, kalau kita perhatikan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, sebenarnya setiap orang yang diberkati Tuhan, dia akan mendapat berkat. Apa berkat itu? Yaitu dia akan mendapatkan harta yang berlimpah, dia akan mendapatkan umur yang panjang, dan keturunannya yang banyak. Artinya kekayaan adalah berkat Tuhan sebenarnya. Namun ternyata orang lupa tentang berkat dan kekayaan. Mengapa? Karena orang akhirnya mengejar kekayaan. Mereka lupa bahwa orang yang diberkati Tuhan, maka pasti akan mendapatkan berkat. Dan apa yang terjadi? Orang saat ini hanya mengejar kekayaan, akhirnya mereka bukan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Sebab apa yang disebut dengan diberkati Tuhan adalah mereka yang berpikir, berbuat, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka yang taat, mereka yang hadir dalam lingkungan sekitar sebagai bagian dari keutuhan ciptaan Tuhan. Kalau kita perhatikan bersama-sama, ibu bapak saudari, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Yesus memperingatkan orang banyak untuk berhati-hati atas ketamakan. Sehingga karena ucapan seorang yang berharap dia dibela oleh Yesus, Yesus akhirnya memberikan perumpamaan. Ada seseorang yang dikatakan di sini, "Guru, katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Artinya, dia bukan meminta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan membantu dirinya, tetapi dia ingin mempergunakan Tuhan untuk kebutuhannya sendiri
yaitu dalam hal ini ketamakan. Jadi kita harus bedakan bahwa memang kita manusia tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Namun terkadang ada begitu banyak orang yang akhirnya menggunakan legalitas berdasarkan Alkitab untuk memuluskan semua rencana-rencana pribadinya yang melenceng dari kehendak Tuhan. Itu sebabnya Yesus menyampaikan perumpamaan yang disebutkan di ayat 16 hingga di ayat yang ke-20 ini. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Kalau kita perhatikan ibu bapak saudari, inilah makna Allah yang maha kuasa. Kemahakuasaan Allah tidak bisa dibatasi dengan apa yang dirasakan, dipikirkan, dan diperbuat oleh manusia. Ada begitu banyak orang yang ternyata mengukur Allah dengan apa yang dialaminya dalam hidup. Kalau kita perhatikan sebenarnya bahkan di ayat sebelumnya, Yesus, Tuhan, Allah itu berkuasa atas burung pipit. Artinya juga berkuasa atas jiwa manusia. Seperti yang kita baca tadi. Ibu bapak saudari dan anak-anak sekalian, kita perlu memperhatikan bahwa terkadang harta adalah berkat dan seringkali harta membodohi orang-orang percaya. Untuk itu, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan ini? Yang pertama di ayat 15a, berjaga-jagalah dan waspadalah. Berjaga-jagalah dan waspadalah mengindikasikan tentang perilaku yang tidak berhenti pada satu ketika saja, tetapi usaha yang terus-menerus dilakukan. Kalau dulu orang tua kita bekerja susah payah, maka saat ini kita juga harus tetap bekerja. Ada begitu banyak sering kita mendengar, kakek saya dulu berhasil, orang tua saya dulu berhasil, tapi saya saat ini terlena-lena. Artinya berjaga-jaga dan waspada, kita tidak hanya berhenti terhadap apa yang telah kita lakukan dulu, tapi kita akan terus berusaha bekerja, berusaha untuk menjaga hidup kita. Apakah kita ketika dulu sebelum menjadi pelayan di gereja, sebelum menjadi pejabat di pemerintahan, sebelum menjadi orang tua, kita betul-betul bekerja keras. Setelah diberi kepercayaan, akhirnya menyalahgunakan karena mereka tidak berjaga-jaga. Atau orang mungkin sudah pensiun atau sudah lewat masa jabatan dalam pelayanannya, maka mereka tetap harus terus berjaga-jaga dan waspada. Ada begitu banyak mantan pelayan yang akhirnya setelah mereka tidak lagi bertugas, mengatakan selesai, bebas, dan tidak terlibat lagi dalam aktivitas gereja, tidak lagi terlibat dalam pelaku-pelaku kehendak Tuhan di rumah, di tempat kerja, di masyarakat. Berjaga-jaga dan waspada ini artinya berusaha terus, sadar dan sengaja tidak berhenti. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan, yang dikatakan di ayat 15b, tergantung. Kata tergantung artinya bahwa kalau dia ayat 15b ini, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Maka bagaimanakah kita orang percaya, kita di BKP Binjai Langkat ini, baiklah hidup kita bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung pada kekayaan. Bagaimanakah orang yang bergantung kepada Tuhan? Maka mereka tidak akan pernah dibatasi oleh usia,
oleh cuaca, oleh permasalahan, oleh kebutuhan, oleh tenaga, apapun itu tidak akan membatasinya ketika dia melakukan kehendak Tuhan. Ada begitu banyak ibu bapak saudari mau menolong orang lain kalau dia punya harta, kalau dia punya mobil, kalau dia punya sesuatu baru mau menolong. Padahal yang kita pahami, orang yang bergantung kepada Tuhan, maka dia tahu bahwa seluruh yang dimilikinya adalah kepunyaan Tuhan. Maka dalam kekurangannya pun dia bisa berbagi kepada sesama. Dia pasti memberi kepada sesama. Dia pasti dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan lingkungannya. Maka kita harus bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada apa yang kita miliki. Ada begitu banyak orang Kristen yang memberi, yang menolong, yang mengasihi atas sisa-sisa hidupnya. Apa maksudnya sisa-sisa hidupnya? Kalau dia sudah tua, tidak punya kegiatan, baru terlibat. Kalau dia punya garam, maka apa yang bukan kebutuhannya, itu diberikan. Ibu bapak saudara, bergantung kepada Tuhan artinya, ketika Tuhan menolong saya, maka Tuhan memakai saya juga untuk menolong sesama. Yang terakhir, yang ketiga yang bisa kita pahami, kalau kita merenungkan, berjaga-jaga, waspada, dan bergantung kepada Tuhan, yakni kaya di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-21 dikatakan, demikianlah orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jiwamu diambil daripadamu. Maka supaya kita kaya di hadapan Tuhan, ibu bapak saudari, artinya apa? Jangan tamak, jangan pikirkan dirimu sendiri. Kaya di hadapan Tuhan artinya diberkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan artinya orang yang taat pada kehendak Tuhan. Orang yang mau menjadikan dirinya sebagai alat kesaksian Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan artinya mereka tahu bahwa ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Orang yang taat dan diberkati oleh Tuhan artinya mengasihi sesama. Maka dalam kepedihanmu, dalam jerih lelah payahmu, dalam pergumulanmu, ketika engkau membantu sesama, maka engkau kaya di hadapan Tuhan. Maka meskipun engkau mati karena orang lain, tapi jiwamu bersama Tuhan. Sebab orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan, jiwanya akan diambil oleh Tuhan dan jatuh pada kesia-siaan. Ibu bapak saudari dan anak-anak sekalian, salahkah bila kita kaya? Tidak. Tetapi sungguh sia-sia hidup kita bila kita kaya bukan karena diberkati Tuhan. Mari kita merenungkan apa sebenarnya tanggapan orang terhadap diri kita masing-masing. Apakah kita dianggap, ya, bapak itu, ibu itu, saudara itu, anak itu diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Dengan segala yang dimilikinya, dia berguna kepada orang lain. Kalau kita perhatikan di ayat yang di Amsal, kalau kita perhatikan di Amsal, pasal 22, sungguh miris orang yang dengan segala kepunyaannya ternyata menyiksa, menindas orang lain, merampas orang lemah, menginjak-injak orang yang berkesusahan. Artinya apa ibu bapak saudara? Tidak pernah puas, tidak merasa cukup, tidak mampu bersyukur. Mungkin mereka aktif di gereja,
aktif di perkumpulan-perkumpulan, mau memberi. Tetapi orang beriman, orang percaya, orang yang baik biasanya paham, mengerti siapa sajakah atau apakah saya yang benar-benar diberkati. Artinya benar-benar dengan segala yang kumiliki, aku menolong orang lain. Atau jangan-jangan ternyata aku adalah orang kaya untuk diriku sendiri karena aku bukan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, ibu bapak, saudara-saudari, marilah kita peduli. Marilah kita menolong. Marilah kita mengasihi. Terutama pada saat ini, ketika kita akan memasuki babak kehidupan di dunia ini, new normal. Ada sesuatu yang baru. Pahamilah bagaimana kita mau memelihara dan menyelamatkan kehidupan. Dalam minggu yang lalu kita merenungkan tentang kita adalah ciptaan Tuhan segambar dan serupa. Maka marilah kita menjadi alat dalam rencana kasih Tuhan. Bahwa kita dipanggil untuk peduli, kasih, dan menolong bagi seluruh ciptaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan bagi kita, terambil dari Amsal pasal 22, ayat yang ke-22. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Boi o sinra ui ziso ke zinumana meno sinumana ia. Baboi hunraga zinoge na bamakau babawa geli. Kita akan menyebutkan bersama-sama, saya akan menyebutkan sekali dan kita akan kemudian menyebut bersama-sama. Amsal 22:22. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Bila firman-Mu boleh tersampaikan dan kami mendengar bersama-sama ya Tuhan. Bila hamba-Mu berhenti berbicara, Engkau yang akan meneruskan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar benih ini bisa tumbuh, mengawal kehidupan kami yang masih Kau berikan kesempatan hingga saat ini. Terlebih, agar kami diingatkan kembali tentang makna hidup kami, bukanlah pada apa yang kami dapatkan, tetapi kiranya apa yang kami kerjakan, kami benar-benar menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga setiap orang bukanlah alat bagi kehidupan kami, tetapi menjadi sarana, subjek dari aktivitas pelayanan kami masing-masing. Dalam nama Anak-Mu kami telah berdoa. Amin. No mofondondrongo liu. Noma fodologoli roba so aya Meno tarongo daromalilo walangi, badata fau golida wamaduhu famatida ya ita ni hakeriso fenalo walangi, mozizio ita fefu. Enronga lida, ya o mamati kelo walangi ama sile ambe fabele, sombe ibanuasiawa abedane.
Ya oma mati ke Yesu Keriso so aya ya ita. Ono lo walangi siasa mesa. Nite maninania Maria kegehehan ya munie. Ono nono alawe ia. No manege huku ia barembawa pundio Pilato. Te foreva ia. Mate balakoo. Nomo ia bambanuani hatou. No mauso ia moroi bangaizi mate. Meno irugi telu ngaluo. No manahai ia. Mei bazorugo. Dumadau bagang bele lo walangi ama sile ambe fa bele. Io tarai dae. Mangabuli ia dania. Babang hukunya sauri awe zino mate. Ya oma mati kegehehan ya monie. Ba ufati asambuang banuan ya monie. Fe funia keriso. Fa awe sanihan ya monie. Ba fange fa hore. Ba fe mau somboto zimate. Ba fa auri sile aitu. Ya duhu. Aku berkata, bahwa jemaat gereja milik KPI Jakarta Minggu 14 Juni 2020. Yang pertama, ibadah minggu di gereja milik KPI Jakarta akan mulai dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 jam 10.30 atau seperti biasa. Nama-nama yang melayani: Pengkhotbah Pendeta Jemaat AGD Amaina KPI, Kolektor Satuan Yang Keriso Inawatan Yang Amahaga Jedwa Ina Bandung Jeddah, Songleader Satuan Yang Keriso Amahaga Yang Ina Doni India, Organ Devi Deva, Proyektor Pinta Jeddah yang jaga ini berkah di masa lalu. Kita berkebaktian bahasa Indonesia. Dalam pelaksanaan kebaktian minggu depan atau pada tanggal 21 Juni 2020, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, setiap warga jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut. Setiap warga jemaat yang memasuki lingkungan gedung gereja dan selama mengikuti kebaktian minggu diwajibkan memakai masker. B. Sebelum memasuki ruangan tempat ibadah, setiap warga jemaat wajib mencuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir yang telah disediakan, serta bersedia dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan alat kesehatan oleh petugas yang sudah diukur. C. Acara salam-salaman baik waktu berangkat maupun pada saat selesai kebaktian atau pulang ditiadakan, cukup dengan salam sehat saja. D. Posisi duduk di dalam ruangan kebaktian diwajibkan memenuhi standar jarak 1,5 meter atau sesuai jarak tempat duduk yang telah diatur oleh petugas, serta disarankan untuk duduk berdekatan dengan anggota keluarga masing-masing. E. Untuk sementara acara puji-pujian berupa koran panggung ditiadakan. E. Pengambilan persembahan kolektor pertama, kedua dan ketiga, kolektor akuntan, perpuluhan dan lainnya diantar langsung ke depan di tempat yang telah disediakan secara teratur dengan tetap menjaga jarak. Yang kedua, kebaktian anak-anak sekolah minggu atau KPA untuk sementara waktu ditiadakan, menunggu perkembangan selanjutnya atau memenuhi petunjuk pemerintah tentang dimulainya
dimohon kerjasamanya untuk ikut menertibkan anaknya masing-masing dan tidak bermain di dalam ruangan. Ketiga, penyembuhan sihir bagi anak-anak Efesus ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020 di dalam kebaktian Minggu dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Pelaksanaan ujian atau tes lisan di hadapan majelis dan dihadiri oleh orang tua dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 jam 17 WIB di gedung gereja. B. PAW Pagadareka sekaligus geladi bersih dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 jam 17 WIB di gedung gereja. 4. Pelaksanaan baptisan kudus dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 di dalam kebaktian Minggu dan kepada orang terbaptis diundang untuk menghadiri penggembalaan baptis pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 jam 17 WIB di gedung gereja. 5. Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 akan dilaksanakan perjamuan kudus. Demikian warga jemaat. Data faana dededa pamasaw pangandeda nama manuno ita more bambuku zinuna 205 heta terei gulidana. Dalam ibadah ini pulang bersama di rumah di pagi hari ini yang saya berharap dan mendapatkan semangat baru bahwa engkau berpegang kepada Allah. Dan yang kita percaya Tuhan setelah beberapa waktu lama engkau tetap menyertai kami dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Kasih-Mu yang berlimpah tak pernah putus, dan kami yakin akan membukakan kekhususan kami dalam menjalani hidup kami, sehingga kami beraktivitas baik hari ini, besok, sampai kapan pun hanya karena Engkau. Kami berdoa Tuhan bagi setiap umat yang berada dalam ibadah ini, baik di rumah maupun sebuah ruang ataupun di saat ini sedang bekerja. Kami akhirnya percaya dengan segala kehidupan kami Engkau pakai
dengan penuh kuasa dan anugerah. Terlebih bagi umat Tuhan yang sedang larut dalam kesedihan, pergumulan, permasalahan, sakit penyakit. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir dan menolong kami. Terlebih ketika masa COVID ini Tuhan, ada begitu banyak hal yang mungkin kami tidak dapatkan, yang mungkin membuat kami larut dalam ketakutan. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat dan bijaksana, membuat kami sabar dan tabah, memberi kami jalan keluar Tuhan, sehingga penderitaan yang sesaat tidak akan mengecewakan dan membawa kami dalam kesisian ketika kami dikuasai oleh kekuatan dunia ini. Apa yang ditawarkan dunia ini, yaitu keuntungan dan peluang yang sempit dan merusak kebutuhan kita. Terlebih dalam pergumulan dan permasalahan yang menghadapi, Engkau berikan kami petunjuk Tuhan, agar kami mampu menjadi alat bahwa kami tidak bergantung dengan apa yang terjadi. Berikan kami kesabaran, berikan kami hati yang lapang, sehingga siapapun kami Tuhan, kami yakin percaya ada berkat yang terus mengalir dalam hidup kami, dari setiap orang taat dan berangkat sesuai dengan kami. Kami berdoa Tuhan bagi para pelayan waktu dan tunjuk untuk bekerja pada jemaat ini, di pemerintahan, di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, siapapun kami Tuhan, kiranya di masa-masa ini tetap memperkuatkan dan membuka, terlebih sebagai saluran berkat. Kami juga berdoakan Tuhan agar rencana ini yang akan datang tanggal 1 Juni, kami akan berencana melakukan ibadah bersama di gereja dengan protokol kesehatan, meskipun ada beberapa penyesuaian. Mampukan kami untuk memahami, sehingga kami saling mendukung bekerja sama dan peduli untuk menyelamatkan kehidupan lewat jemaat ini di tempat dimanapun Engkau pakai kami bekerja dan beraktivitas, sehingga siapapun kami Tuhan mampukan untuk berkontribusi dan terlibat aktif dalam usaha penyesuaian kehidupan di masa-masa pergumulan yang sedang dihadapi dunia tersebut. Kami yakin percaya, sehebat apapun pergumulan yang kami hadapi, kuasa dan anugerah-Mu selalu mengalir dan menuntun langkah kami. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Kau terima ya Bapa, dan Kau berkati persembahan ini agar dapat digunakan dengan baik. Baik di jemaat ini juga digunakan di seluruh dunia untuk mewartakan firman. Doa ini Tuhan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, yang telah mati bangkit dan memberi kami hidup yang kekal dan mengajari kami berdoa. Kau dan mengajar saya. Allah termasih sebagai guru, ya yang menunggu, ya kemarin menunggu, ya itu dan bermasa sebab guru berguru yang sebenarnya memberikan. Masa jimat itu dekat memandai, baik baru memandai simani bagi pertemuan sahabat. Mereka yang baik, para yang berusaha. Ini aku sempat bilang bahwa baru Allah itu ya. Dan kalau rekomendasi pembuatan kembali ke surat Yesus sama guru dia pada rekomendasi pembuatan pada tema yang kau minum lagi roh kami, ya puaga kau itu yang dibuat dari kami, yang paling babernya kami, bayang pilih waktu mau itu, karena itu di bahasa itu, ya Bang Amal jangan lupa.
Selamat hari Minggu. Ya Allah.